Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Warsito, Pak Sani, dan juga Mas Fitra. Mas Fitra, seberapa besar bahwa kontribusi dari manufaktur ini terhadap PDB dan juga serapan tenaga kerja? Apakah ini bisa menjadi salah satu sektor yang akhirnya nanti bisa menjadi salah satu avenger dalam pertumbuhan ekonomi? Iya, Mbak, sebagaimana yang kita diskusikan sebelumnya, ini sangat vokal buat pertumbuhan ekonomi dan untuk penyerapan tenaga kerja, dan kemudian untuk kita bicara mengenai perdagangan internasional. Semua itu sangat didorong oleh kinerja industri. Bahkan kinerja dari nilai tukar itu juga sangat ditentukan oleh performa industri, gitu ya. Jadi ketika kita melihat volatility di exchange rate, itu sebenarnya akarnya adalah industri. Ya, kenapa? Karena ketika volatility dari exchange rate itu kan berasal dari kinerja ekspor yang turun. Kalau kita bicara ekspor, berarti kita bicara sebenarnya produksi, surplus produksi. Produksi itu intinya adalah industri, gitu. Jadi ketika kita memperbaiki industri, sebenarnya kita memperbaiki perekonomian. Target pertumbuhan ekonomi di atas 5%, saya rasa dengan tren industri yang meningkat juga tidak akan menjadi isapan jempol saja. Bahkan Fitch Rating ya dalam beberapa waktu yang lalu sudah mengkategorikan Indonesia di tengah pandemi seperti ini masih kategori layak investasi, dan bahkan di tahun 2021 forecast mereka terhadap Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi bahkan bisa lebih dari 6%, 6,6% gitu. Artinya sebenarnya kalaupun kita kehilangan tahun 2020, tahun 2021 adalah milik Indonesia. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu di pidato kemerdekaan, bagaimana kita bisa membajak pandemi ini untuk keuntungan kita sebesar-besarnya. Kita selama ini tertinggal dari sisi global value chain, global production network, tertinggal dari teman kita di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Nah, ini adalah saat kita untuk momentum kita masuk dan lebih berpartisipasi lagi dalam proses ikatan kewilayahan tersebut. Nah, jangan sampai kita menyanyiakan momentum ini. Itu saja sih sebenarnya catatannya. Oke, jangan sampai menghilangkan momentum ini. Dari pemerintah sendiri, apa yang bisa dipelajari? Kalau kita lihat kan PMI manufaktur perbandingannya di negara ASEAN ini Myanmar lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia di bawah Myanmar, sementara Thailand justru di bawah Indonesia. Apakah ini memang sudah signal-signal positif begitu ya dari sisi industri manufaktur dan kita lebih bisa bangkit, Pak Warsito. Nah, apa yang bisa kita ambil benchmarknya dari negara yang mungkin PMI-nya lebih tinggi dari kita? Apakah ini akan dicontoh juga dan ditiru oleh pemerintah? Ya, saya pikir pemerintah sangat memahami bahwa seperti Kamboja kenapa lebih tinggi dan Thailand lebih rendah dan Malaysia lebih rendah, ini menjadi suatu pembelajaran dari pemerintah kita bahwasanya bahwa kebijakan-kebijakan atau regulasi yang pemerintah keluarkan ini trennya positif. Artinya walaupun kita di bawah Kamboja, namun kita yakinin bahwa kita pada jalan yang benar untuk memberikan rebound terhadap negara kita, terhadap ASEAN secara keseluruhan. Saya pikir ini merupakan kebersamaan. Jadi antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah ini kita melakukan komunikasi bahwa kebijakan dan regulasi ini kita kemas bersama-sama. Oke, Pak Sani, bagaimana akhirnya industri manufaktur ini terus didorong begitu untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi domestic demand dan juga global demand saat ini? Ya, jadi gini, kalau mengenai PMI ini sendiri satu indeks yang memang sangat dinamis ya, jadi bisa bergerak dia. Jadi kita juga jangan terlalu terpaku ke arah situ ya, sekalipun memang tadi yang dikatakan oleh Mas Fitra saya sudah benar ya, trennya meningkat ya, dan tren meningkat ini tentunya ini harapan kita supaya nanti jangan sampai kemudian turun kembali. Namun yang paling penting saya melihat di sini adanya ya, kalau untuk bicara jangka panjang itu ada dua hal. Yang pertama adalah konsistensi ya, bagaimana upaya-upaya pemerintah secara konsisten ya di dalam upaya untuk baik dari sisi penanganan COVID-nya sendiri ya maupun dari sisi upaya-upaya untuk meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini harus konsisten ya. Dan yang kedua,
kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini juga penting, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi dunia usahanya sendiri. Ya, pemerintah harus konsisten melakukan sosialisasi, dorongan, pemantauan, penanganan dan segala macam. Namun dari segi masyarakatnya atau dari sisi manajemen dan pekerja industrinya juga harus disiplin juga gitu. Ya, betul-betul mendukung ya apa yang sudah digariskan dan segala macam. Dan ini mohon maaf, ini kalau kita yang di dunia praktisi di lapangan itu sering melihat memang banyak kadang-kadang pihak-pihak itu yang memanfaatkan situasi seperti ini dengan kepentingan-kepentingan politis atau apapun gitu ya, termasuk kepentingan bisnis juga, tapi bisnis yang nggak benar gitu ya. Jadi jangan melakukan tekanan-tekanan ke perusahaan ya, kemudian kalau ada unsur-unsur yang bergerak juga dalam kaitannya dengan pilkada, itu semuanya juga bisa dimanfaatkan, dikaitkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah COVID ini juga. Ya, jadi perusahaan-perusahaan di sektor industri manufaktur ya khususnya ya, itu mereka itu adalah pejuang-pejuang yang luar biasa ya. Kemarin saya dan Pak Warsito mendengarkan kesaksian mereka tuh, waduh luar biasa. Ya, mereka tuh betul-betul udah all out ya, bagaimana menjaga dan situasi. Sekarang bayangkan ya, 1.000 karyawan dalam satu pabrik. Ya. Mereka menangani mulai dari proses masuk kerja sampai pulang ya. Tapi kan di perusahaan kan dia cuma 8-10 jam, habis itu dia pulang. Dia campur dengan keluarga dan kalau di rumah aja sih nggak ada masalah. Tapi kemudian di jalan dia mampir ke sana kemari. Jadi nggak bisa sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab industri juga gitu ya. Ini yang sebetulnya ya sekali lagi kedisiplinan daripada masyarakat ini juga penting sekali. Saya rasa itu Mbak. Oke. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Warsito terkait bagaimana akhirnya nanti kita bisa sama-sama menumbuhkan optimisme ini untuk terus membangkitkan sektor manufaktur di Indonesia. Ya, saya pikir ini merupakan momentum yang baik buat kita bersama. Artinya bahwa pemerintah ini tidak bisa bekerja optimal kalau mana tidak dibantu oleh dunia usaha maupun dari sorotan teman-teman pengamat atau polisi atau publik untuk mengkritis apa kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan betul-betul membumi ke teman-teman pelaku industri ini. Dan ini menjadi optimisme kita bersama bahwa ini dah seiring sejalan, bahwa kita ingin fokus, ingin bersama-sama untuk keluar daripada baik pandemi maupun keterpurukan dari ekonomi. Ini yang dari kacamata kami, Kementerian Perindustrian yakin dan optimis bahwa dengan kebersamaan kita buat satu narasi, saya pikir kita bisa keluar dan akan menjadi suatu negara yang diperhitungkan secara ekonomi di dunia ini. Oke. Terakhir mungkin saya ke Mas Fitra. Mas, kalau melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apakah ada sesuatu yang perlu dievaluasi efektivitasnya, begitu ya? Kemudian disesuaikanlah dengan kondisi di sektor industri di tanah air. Ya, salah satu kekurangan yang mungkin memang harus dipercepat gitu ya. Solusinya adalah instrumen fiskal ini mandek. Tadi kita bicara mengenai instrumen non fiskal, relaksasi dan macam-macam yang terbukti efektif. Tapi ketika once kita bicara mengenai instrumen fiskal, ini mandek, terutama untuk korporasi. Nah, padahal untuk mengungkit perekonomian, kita tidak hanya fokus ke 40% income di bawah, which is okay, bagus, populis, saya dukung, setuju. Tetapi kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, ingat bahwa yang menguasai proporsi konsumsi 20% income yang di atas. Nah, 20% income di atas ini adalah industriawan, pabrik, pengusaha, dan lain-lain, yang mana mereka tidak hanya bermasalah dari sisi ability to spend, tapi dari sisi willingness to spend. Nah, willingness to spend ini sangat dipengaruhi oleh faktor resiko. Nah, ini juga kemudian harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Bagaimana mempercepat juga stimulus juga bagi industri, tidak hanya subsidi pekerja untuk kemudian mungkin demand di level bawah, tetapi juga bagaimana industrinya sendiri, listriknya dibayarin, upah pekerjanya juga disubsidi, itu juga kemudian harus dilakukan.
Kalau enggak ini zombie companies, zombie perusahaan-perusahaan zombie ini mulai muncul gitu ya. Mereka beban operasionalnya melebihi dari produksinya gitu ya. Jadi mati segan hidup tidak mau. Terus yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Sani, ini ada growing concerns gitu. Tidak hanya di industri domestik, para investor dan juga para kalau kita bicara mengenai principal companies gitu yang dari Jepang, dari beberapa negara lain itu juga sudah melihat penanganan pandemi ini menjadi salah satu faktor krusial mereka akan cabut atau enggak gitu. Mereka sudah sekarang reportnya berkala dan saya saksikan juga bagaimana kemudian multinational companies itu memberikan report penanganan pandemi di Indonesia dan itu kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN ketika mereka ingin mengambil sebuah keputusan bisnis stay or out. Nah ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Oke, baik. Kita harapkan bahwa sektor industri manufaktur ini bisa tetap tumbuh dan menjadi sinyal positif untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber saya, ada Pak Ignatius Warsito dari Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, kemudian juga Wakil Ketua Umum Kadin yang juga sebagai Ketua Apindo Bidang Kawasan Ekonomi Pak Sani Iskandar, dan juga Mas Fitra, Direktur Eksekutif Next Policy. Terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami dalam Hot Ekonomi hari ini. Pemirsa, sampai di sini. Ya, kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.